SAW. Sekarang masuk pada cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahfad, cucu-cucu Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama dari Zainab sudah jelas Ali meninggal. Kemudian bayi yang dikandungan Zainab pun keguguran meninggal. Kemudian Umamah pun menikah dengan Ali, dan selanjutnya dengan Zubair bin Nawfal pun tidak punya keturunan. Akhirnya sampai di sini tutup keturunan Nabi. Kemudian Ummu Kulthum anak Abdullah juga meninggal di waktu kecil karena dipatuk ayamnya, maka tidak ada garis keturunan dari Ruqayyah. Kemudian dari Ummu Kulthum tidak punya anak, tidak punya garis keturunan, hanya dari Fatimah inilah. Fatimah ini punya 3 laki-laki dan 2 perempuan. 3 laki-laki dan 2 perempuan, anaknya Fatimah ini. Adapun yang laki-laki pertama Hasan, kemudian adiknya Husain, kemudian adiknya yang ketiga Muhassin. Hasan, Husain, Muhassin. Kenapa dinamai seperti itu? Jadi ketika lahirnya Hasan, Ali menamai Harbun. Harbun itu peperangan artinya. Rasul datang kasih nama, siapa anakmu? Kata Ali, Harbun. Jangan, kasih nama Hasan. Maka dinamai Hasan. Lahirlah Husain. Kemudian Rasul datang, ini siapa namanya? Harbun. Harbun lagi katanya. Jangan dikasih nama Harbun, kasih nama Husain. Kemudian lahir lagi, ini siapa? Harbun. Asik Harbun saja kasih nama. Kata Rasul, jangan, kasih nama Muhassin. Kemudian Rasul mengatakan, aku ingin menamai anak-anak kamu seperti anak-anak Nabiullah Harun. Sobar, Sobir, Musobbar katanya. Artinya Hasan, Husain, Muhassin gitu maksudnya. Maka itu anak laki-laki daripada Fatimah. Kemudian anak perempuannya ada namanya Ummu Kulthum dan Zainab. Berarti Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kulthum. Ya. Ummu Kulthum ini menikah dengan Umar. Jadi salah satu putri Ali bin Abi Thalib itu namanya Ummu Kulthum, menikah dengan Umar. Alasannya apa? Karena Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, dan mengatakan, ya Ali, aku mendengar sabda Nabi, semua nasab manusia akan terputus di akhirat kecuali nasab yang punya nasab dengan Nabi, dan aku ingin tersambung nasabnya dengan Nabi. Nikahkan putrimu denganku. Maka menikahlah Ummu Kulthum dengan Umar. Punya anak 2, namanya Zaid. Yang pertama namanya Zaid gitu, kemudian Zainab. Dua-duanya meninggal, tidak punya keturunan dari Ummu Kulthum. Ya. Begitu juga Zainab, tidak dijelaskan punya keturunan. Kemudian Muhassin meninggal di waktu kecil, sehingga yang memungkinkan keturunan Rasul hanya dari 2 jalur, Hasan dan Husain. Siapapun yang sekarang mengaku sebagai Habib, sebagai Sayyid, sebagai Syarif, turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalurnya harus dari Hasan dan Husain. Kalau tidak nyambung, jangan ngaku turunan Nabi. Ya. Adapun Hasan sendiri sebenarnya anaknya banyak. Hasan ini punya anak 11. Pertama Abdullah, kemudian Qasim, kemudian Hasan, kemudian Zaid, kemudian Amr, kemudian Ubaidillah, kemudian Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain, Aqil, kemudian Ummul Husain. Ada yang mengatakan bahwa yang hidup dari turunan, yang ada keturunan Hasan itu hanya dari 2 saja, dari putranya 2. Namanya Hasan ibnu Hasan, atau dikenal dengan Hasan al-Musanna. Kemudian yang kedua dari Zaid ibnul Hasan. Inilah 2 jalur keturunan Hasan. Adapun yang lainnya dikatakan seperti Amr, dia seorang ahli hadis. Memang Amr ini, anak Hasan ini, ya Muhammad ibn Amr, tetapi sayang tidak punya keturunan. Kemudian Husain, kemudian Qasim, kemudian yang lainnya semua tidak ada keturunan, dan sebagian anak-anaknya ikut terlibat dalam Karbala dan